pada tanggal 28 April 2024, beberapa anggota BP3I dan Sivitas Akademika Universitas Islam Alauddin Makassar serta beberapa perwakilan komunitas Al-Khair berkunjung ke Parangbanua, desa mana diadakan pelatihan praktis tata laksana penyembelihan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di kegiatan hari ini. Dengan kunjungan ini, apa kata mereka? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi mungkin sekedar tambahan saja Pak dari pembicara sebelumnya. Jadi memang betul Pak itu bahwa anak-anak muda itu sekarang itu tertarik itu ke alam Pak sebenarnya. Jadi memang tinggal kita bagaimana membuat daya tarik untuk bisa mereka tertarik begitu. Dan kalau saya bisa mengusulkan itu Pak, pengajian berbahasa Inggris. Karena di Makassar ini tidak ada Pak. Al-Markas saja itu ada meeting bahasa Inggris di sana setiap minggu itu. Pembahasannya umum. Nggak berani mereka buka pengajian dalam bahasa Inggris, tidak berani. Padahal masjid sebesar itu. Nah, ini kalau saya ya kita buat di sini yang pertama di Makassar. Bahkan kalau masjidnya jadi, Pak, saya mau kita di sini yang pertama khatib bahasa Inggris. Iya, jadi ini memang harus dimulai, Pak. Kalau kita selalu mau bicara Indonesia Emas 2045. Selalu kita mau bicara itu macam-macam, tapi tidak ada tindakan nyata, Pak. Ini salah satunya bagaimana kita bisa menyamakan diri dengan dunia internasional. Salah satunya itu bahasa, penguasaan. Salah satunya itu penguasaan bahasa asing. Dan memang ini tidak bisa kalau hanya kita tanggung jawabnya itu hanya di kelas. Kan selalu kita ini kalau saya mau curhat ini Pak sedikit sebagai guru bahasa Inggris, selalu kita disalahkan ini bahwasanya gagal katanya pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia karena masih lebih banyak yang belum bisa daripada yang bisa, dan itu disalahkan ke gurunya lah macam-macam. Kalau saya ini juga ada andil dari kita juga sebenarnya, dari pemerintah juga, karena dia tidak menyediakan lingkungan, dia tidak menyediakan pendukung begitu, hanya berharap di sekolah saja. Padahal coba misalnya saya berani jamin Pak, misalnya sekali sebulan saja setiap masjid itu, mungkin Jumat terakhir atau bagaimana, adakan khutbah bahasa Inggris. Sekali sebulan saja Pak, saya jamin ada peningkatan dari bahasa Inggris ini dari masyarakat, Pak. Karena memang kalau hanya teori saja di kelas di mana, keluar kita tidak ada ini, jadi susah. Dan kalau kita sudah lihat pemerintah kita tidak maksimal, ya mungkin kita bantulah begitu. Artinya ini kan juga kita punya istilahnya amal jariah juga begitu kan. Jadi kalau saya memang seperti itu Pak, artinya harus ada. Dan karena sekarang tidak ada yang mau, kita yang mulai Pak. Jadi nanti kalau insya Allah jadi masjidnya, kita harus mulai itu. Dan saya yakin kita bisa, karena memang kita punya potensi, potensi. Yang kami hormati Pak Penasehat, saya menganggap penasehat Pak berdua, Pak Ketua dan kita sebagai anggota.
Kalau saya melihat, saya tidak berbicara masalah keagamaan, Pak. Saya memang berbicara masalah lingkungannya. Yang pernah saya angkat di WA itu, saya melihat ini, dan ini menjadi jawaban juga kepada keluarga. Karena kita pergi ini tidak ada keluarga. Kamu bertanya apa yang dia urus selama ini? Nah, ada ide saya, Pak. Karena kami mungkin sebagian besar sudah punya cucu, sudah bisa bersepeda. Saya lihat sarananya ini sudah bisa. Bisakah kira-kira saran saya ini masuk di ini, memperkenalkan dari keluarga kita dulu, Pak. Kita undang semua, bawa keluarga, bawa cucu, fasilitasi dengan sepedanya. Perlu kita bikinkan hadiah apa-apa saja, namanya anak-anak, Pak. Ini sudah ada ini, Pak. Sambil disusupi dia masuk keagamaan, Pak. Mungkin itu, Pak Prof. Pak Dr. Sebagai ide saya, karena di sini saya lihat, saya sudah bawa pancing, Pak. Karena saya dengar kemarin waktu saya datang ke sini bahwa ada penambangan, ada tambang yang ada isinya tinggal di spot masuk dia, tinggal dipancing. Mungkin itu Pak Dokter yang saya Pak Ji untuk bisa dihadirkan dengan keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Mansur, SMM, ingin menyampaikan sesuatu pada kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua, yang kami hormati Bapak Dewan Penasehat. Ya, alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah mempertemukan kita semua di sini dalam rangkaian beberapa acara. Dan alhamdulillah saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz di sana, bahwa ada rencana kalau bisa digagas itu tentang masalah ceramah, ya, ceramah bahasa Arab, ceramah bahasa Inggris, ya. Jadi memang kalau kita mampu seperti itu, ya memang bagus. Tapi kita melihat kondisi lingkungan, apakah yang kita nanti yang ceramai bisa menerima atau tidak. Tapi yang jelas kalau itu berulang-ulang mungkin saja, ya, karena kita ini bukan orang Arab, ya. Kita ini orang Indonesia, khususnya di Goa ini, ya, dimana nanti di saat-saat kita melakukan seperti itu boleh jadi awalnya kita diterima, tapi mungkin 2-3 kali kalau dia tidak mengerti, ya mungkin bisa saja kita ini tidak terpakai, ya. Tapi namun demikian memang harus diawali dengan sosialisasi, ya. Namun demikian kalau itu misalnya diselingi, itu mungkin tidak ada masalah. Diselingi dengan bahasa Arab lalu dijelaskan, kemudian diselingi dengan bahasa Inggris lalu dijelaskan, ya. Karena kita ini, ya maklumlah, tidak semua sama ilmunya, ya. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita gagas ini bisa terwujud seperti apa yang dikatakan Bapak ini, bahwa bagus kalau ada ide untuk diundang bersama dengan keluarga, karena ini momennya bagus, mungkin biar sampai dari pagi sampai sore kita tidak kepanasan, ya, supaya di samping juga untuk memperkenalkan lokasi ini, situasi lokasi ini dan rencana ke depan itu yang akan dilakukan. Saya langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita buat badan pembangunan dan pelestarian peradaban Islam? Itu karena ternyata memang dalam peradaban Islam di Indonesia, kerajaan Goa itu cukup punya andil yang besar. Nah, sekarang ini ada pertentangan antara lu dengan mengenai masjid tua itu yang ada di Katangka yang ada di Lu. Ya. Saya bilang begini, keberadaan suatu bangunan itulah yang melambangkan bagaimana keberadaan umat yang ada di situ. Tetapi dalam segi legalitas,
kerajaan Goa lah yang pertama memproklamirkan Islam sebagai agama kerajaan yang dipakai untuk mengembangkan dakwah kemana-mana ya. Dan melalui deklarasi Islam di kerajaan Goa itu semua daerah-daerah yang pernah dikuasai Goa itu disurati sama raja. Dan setiap yang tidak mau memperhatikan itu himbauan dari raja itu ditangkap dan dibawa ke, ada sanksinya lah. Sehingga alhamdulillah sekarang ini kita bersyukur ada bukti sejarah yang melambangkan bahwa Islam di kawasan timur ini memang luar biasa. Dan kehadiran tokoh-tokoh termasuk pedagang kita dari Arab Saudi itu, Arab Saudi selama memberikan inspirasi. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui Pak, ini kehadiran Badan Pembangunan dan Perencanaan Pelestarian Peradaban Islami itu karena sekarang sudah dipakai di Museum Rasulullah di Jakarta. Ya, pengalaman saya pernah juga di Eropa beberapa waktu di orang negara maju itu setiap tahun karena negaranya membiayai dia untuk berangkat rekreasi, maka 1 tahun sebelum berangkat dia susunlah itu jadwalnya kemana. Otomatis yang mau masuk di Indonesia ini dengan adanya Museum Rasulullah, orang-orang yang pro kepada Islam ini pasti prioritaskan ini Badan Pelestarian Peradaban Islam yang ada di Goa karena ada sejarahnya di situ. Jadi Rasulullah dia sudah dapatkan ininya karena dia sudah terlanjur masuk di Indonesia, Jakarta, dan biasanya seperti itu pertimbangan orang itu efisiensi. Dia sudah terlanjur masuk di Indonesia, dia cari mana itu daerah yang mendukung minatnya. Ya, pasti minatnya Rasulullah kalau dia lihat museum. Dan target kita kedua itu ada di Parambanua ini. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih banyak. Dan peluangnya ini saya lihat besar sekali karena alhamdulillah ini berkala saking ustazah deh dia cerita deh. Jadi subhanallah itu kebahagiaan kita Pak. Dan ini tempat ini kita di luar bangunan ini, tapi sesuai dengan yang sering saya dengar dengan kajian-kajian di beberapa tempat, bahwa ini kita penuhi dengan malaikat. Seandainya kita lihat, karena malaikat itu di mana ada ilmu dibicarakan untuk kemaslahatan, di situ dia datang. Nah malaikat ini kan datang tanpa ruang dan waktu, kayak kapan saja dia mau ke situ dia hadir. Jadi bayangkan kalau hadir malaikat di sini mengaminkan apa yang kita cerita, insya Allah berkah.